bersinergi untuk kepentingan negara di dalam pelayanan demi terwujudnya kesempurnaan, selalu tingkatkan kinerja. Marilah menjaga kekayaan bangsa, kelola aset negara. Marilah bekerja penuh tanggung jawab agar lestarilah bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu. Kibarkanlah panji pada dunia, jadilah DJKN. Hey, angko rambe angko aronawa. Hey, angko rambe angko aronawa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu. Melayani berintegritas tinggi dan profesionalisme, bersinergi untuk kepentingan negara di dalam pelayanan demi terwujudnya kesempurnaan, selalu tingkatkan kinerja. Marilah menjaga kekayaan bangsa, kelola aset negara. Marilah bekerja penuh tanggung jawab agar lestarilah bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu. Kibarkanlah panji pada dunia, jayalah DJKN. Pernahkah Anda mendengar bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya? Tidak hanya kekayaan alam saja yang melimpah, namun juga memiliki aset yang tersebar di seluruh penjuru negeri, termasuk aset-aset berharga seperti bangunan bersejarah. Aset-aset tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pengelola aset kekayaan negara. Sebagai unit pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN SJB sejalan dengan visi misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut. Sebagai unit vertikal DJKN,
kantor wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung juga turut mengelola aset daerah pada 101 satuan kerja koordinator wilayah yang berada di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menjalankan tugas pengelolaan kekayaan negara dengan membawahi 4 kantor pelayanan, KPKNL Jambi, KPKNL Palembang, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkal Pinang. Berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara Palembang lantai 3, Kanwil DJKN SJB memiliki fasilitas seperti layanan disabilitas, ruang bermain anak, daycare, dan ATM galeri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN SJB didukung oleh 42 pegawai negeri sipil dan 10 PPNPN yang terbagi dalam 4 bidang teknis dengan rincian bidang pengelolaan kekayaan negara, bidang piutang negara, bidang lelang, dan bidang penilaian, serta 2 bidang supporting unit meliputi bagian umum dan bidang kepatuhan internal, hukum, dan informasi. Dalam hal ini, struktur organisasi Kanwil DJKN SJB bisa dilihat sebagai berikut. Dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugasnya, seluruh pegawai Kanwil DJKN SJB berkomitmen untuk menjaga integritas demi terwujudnya kantor berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Kami pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung siap mengimplementasikan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk mendapat predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan menerapkan 6 aspek perubahan. Pembentukan tim kerja dan penyusunan rencana pembangunan zona integritas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dilakukan melalui kegiatan Senin Morning Call, Selasa Bercakap, Rabu Berilmu, Kamis Inovasi Kreativitas, Jumat Sehat, serta penyelenggaraan sosialisasi pola pikir dan budaya kerja oleh agen perubahan. Pemangkasan waktu layanan pada SOP kegiatan utama. Penggunaan e-office dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan atas keterbukaan informasi publik yang dicantumkan dalam laporan tengah tahunan dan laporan tahunan PPID. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan pengajuan diklat yang difasilitasi melalui Kemenq Learning Center. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Keterlibatan langsung kepala kantor wilayah dalam internalisasi dan penandatanganan kontrak kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja melalui pembuatan kontrak kinerja pegawai. Pengendalian gratifikasi melalui tim UPG. Public campaign dan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada masyarakat dan para pegawai.
penyediaan layanan pengaduan masyarakat, pelaksanaan budaya pelayanan prima dengan melaksanakan penugasan pada area pelayanan terpadu, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Kanwil DJKN SJB bersama dan melalui instansi vertikal di bawahnya melakukan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan dalam hal penilaian barang milik negara, pengurusan piutang negara, pelaksanaan lelang, serta pengelolaan kekayaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodam 2 Sriwijaya dan Polda Sumatera Selatan, Kanwil BPN Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, PT Medco Indonesia, dan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah menjalin kerjasama yang baik dalam rangka percepatan sertifikasi barang milik negara berupa tanah, atas kerjasama yang telah dilakukan pada kegiatan penilaian barang milik negara berupa material persediaan dan stok dan scrap. terima kasih atas kerjasama yang luar biasa. selama ini telah menjalin kemitraan secara erat dalam revaluasi barang milik negara dan juga pengelolaan barang milik negara. telah menjalin kerjasama yang sangat baik. Terbukti dengan tercapainya 100% target pensertifikatan tanah BUMN dengan proses yang transparan dan profesional. Yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam penilaian dan pengelolaan barang milik daerah. Maju terus dan sukses selalu. Selamat dan sukses. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Semoga kerjasama yang telah terjalin ini akan semakin baik di masa yang akan datang. Harapan saya ke depan sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini akan tetap terjaga dan terus ditingkatkan dalam rangka membangun zona integritas wilayah bebas korupsi. Maju terus dan sukses untuk jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Selamat melaksanakan pembangunan zona integritas. Semoga sukses dan menjadi unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Semoga Kanwil SJB dapat menunjukkan integritas dan dedikasinya yang selama ini telah terbukti dalam penilaian zona integritas menuju kantor wilayah yang bebas dari korupsi. WBK Kanwil SJB bisa. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada stakeholder terlihat dari indeks kepuasan pengguna layanan yang semakin meningkat. IKPL tahun 2018 mencapai 4,58, tahun 2019 mencapai 4,61, dan tahun 2020 mencapai angka 4,66 yang telah memenuhi target di angka 4,59. Selain itu, komitmen para pegawai Kanwil DJKN SJB dalam melaksanakan tugas dapat dilihat dari capaian tahun 2020. Persentase bidang tanah BUMN yang disertifikatkan dengan capaian 231 bidang tanah telah disertifikatkan dari target sejumlah 231. Persentase produktivitas lelang dengan capaian 38,49% dari target sebesar 34%. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi dengan capaian 29,3 triliun dari target sebesar 16,7 triliun. Persentase implementasi evaluasi kinerja BUMN dengan capaian 249 aset dari target sejumlah 222 aset
presentase efektivitas penyelesaian BKPN dengan capaian 259 BKPN dari target 183 BKPN. Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dapat terlihat dari nilai kinerja organisasi tahun 2019 sampai triwulan 2 tahun 2021 sebagai berikut. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah meraih prestasi penghargaan sebagai berikut. Zona integritas yang dibangun dengan nilai-nilai kementerian keuangan berikut 10 perilaku utamanya dapat tumbuh subur di sanubari para pegawai Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, sehingga kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders melalui perbaikan terus-menerus, penerapan inovasi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Yang pada akhirnya, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung mampu menjadi bagian dalam mewujudkan good governance di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Kanwil DJKN SJB berkomitmen untuk terus bersinergi, mengembangkan inovasi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Pusaka bangsa termewah di Pulau Sumatera. Ini adalah sebuah narasi tentang negeri sepucuk Jambi 9 lurah, tentang peradaban yang pernah hidup di sepanjang aliran sungai Batanghari, tentang sejarah yang layak untuk diceritakan untuk anak cucu kita nanti. Namun, apa jadinya jika suatu situs purbakala tidak kita jaga bersama? Bersama BPCB Jambi, kami berupaya untuk mengembangkan dan melestarikan aset nasional untuk menjadi pusat kemajuan kebudayaan. Upaya ini dikemas dalam sebuah proyek KCBN Muara Jambi sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan dan pendidikan. Siap dipindahkan dimanapun, yang penting kami nanti bisa jualan. Saya pribadi sih berpikir bahwa nanti keterlibatan masyarakat yang lebih banyak yang akan diuntungkan untuk menjadi pelaku industri pariwisata. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami.
Mohon perhatian kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Kanwil DJKN SJB Award tahun 2021 yang mengusung tema melalui optimalisasi aset dan lelang UMKM. Mari kita tingkatkan PNBP menuju Indonesia maju. Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada yang terhormat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Rional Silaban, yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini dan segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebagai wujud nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai ucapan rasa syukur dan demi kelancaran acara, marilah kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Bambang Santoso. Kepada Bapak Bambang, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menengadahkan kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya acara kita hari ini dalam ridho dan lindungannya selalu. Doa akan kami pandu secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam acara BMN World Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung tahun 2021 secara daring melalui Zoom Meeting. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu di atas kasih dan sayang-Mu yang maha luas. Berikanlah kemudahan serta kekuatan kepada kami semua untuk dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, sehingga terjaga integritas dan profesionalisme kami dalam bekerja. Dan mudahkanlah segala urusan kami hingga kami dapat berkarya mengelola kekayaan negara dan lelang tahun 2022 demi DJKN yang baik dan lebih baik lagi. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa orang yang telah mendahului kami. Dan pada akhirnya, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Kepadamulah kami memohon pengampunan dan perlindungan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulus salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janibal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya satar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Kepada Bapak Surya Hadi, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Ronald Silaban. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir untuk menghadiri apresiasi BMN dan Lelang Awards pada pagi ini. Jalan-jalan ke Palembang, beli empek-empek dan buah kuini. Terima kasih Pak Dirjen telah hadir di sini. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kami hormati para direktur, para tenaga pengkaji, Direktur Utama Elman, para Kakanwil DJKN, para Kepala KPKNL, para pejabat administratur, pejabat pengawas, para pejabat fungsional media, muda dan pertama, dan seluruh pegawai Kanwil DJKN lingkup Kanwil Sumsel, Jambi, dan Babel. Serta yang tidak lupa sahabat-sahabat kami, para stakeholders, para kepala satker Korwil di lingkup Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung atau yang mewakili,
serta para pengguna jasa lelang, baik pemohon lelang, perbankan dan non-perbankan, balai lelang, serta pejabat lelang kelas 2. Puji syukur tentunya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pagi ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dalam acara penganugerahan apresiasi pengelolaan barang milik negara dan lelang awards. Bapak Ibu yang kami muliakan, dapat kami laporkan kepada Pak Dirjen bahwa apresiasi BUMN Awards ini merupakan penilaian kinerja dalam pengelolaan BUMN para satker Korwil dan pengguna jasa lelang di tahun kinerja 2021, yang apresiasinya diberikan tahun 2022. Kami mengundang pimpinan satker Korwil setingkat eselon 2 dan ada juga beberapa eselon 3. Seluruhnya ada sebanyak 103. Itu dari wilayah Sumatera Selatan sebanyak 45, Jambi 31, dan Bangka Belitung 27. Apresiasi ini kami berikan kepada satker Korwil yang telah begitu baiknya bekerja sama dengan kami dalam pengelolaan aset barang milik negara. Salah satu hal yang kami contohkan adalah penggunaan barang milik negara untuk pelayanan COVID-19 terhadap aset-aset yang idle dalam bentuk rumah atau asrama yang tidak digunakan untuk tusi. Contohnya adalah Balai Lelang Diklat Keuangan BDK Palembang yang selama COVID-19 kegiatannya off, maka ruang-ruang penginapan bagi peserta digunakan untuk isolasi mandiri COVID-19. Demikian juga rekan kami dari satker lainnya seperti Kementerian Agama, ada aset-aset yang digunakan untuk isolasi mandiri bagi mereka yang terpapar COVID-19. Kerjasama yang sangat luar biasa ini sehingga target capaian kami di sisi nilai kinerja organisasi di tahun 2021 tercapai 112,46%. Ini sangat membanggakan, terutama dari sisi pengelolaan BUMN. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa kerjasamanya. Oleh karena itu, kami mengapresiasi stakeholders kami di tingkat satker Korwil dalam bentuk 4 penilaian. Yang pertama adalah dari sisi utilisasi aset. Diberikan untuk Korwil kementerian lembaga yang dianggap seluruh satkernya memiliki tingkat utilisasi barang milik negara yang terbaik dari seluruh Korwil. Bagaimana memberdayakan, mengoptimalkan aset-aset yang dikelola oleh para Korwil-Korwil tersebut. Ini kami nilai. Demikian juga yang kedua dari sisi wasdal, pengawasan pengendalian aset. Diberikan untuk Korwil yang secara rata-rata seluruh satkernya menyampaikan laporan wasdal tahunan paling tepat waktu dari seluruh Korwil lainnya. Dari sisi laporannya, kinerjanya. Demikian juga penilaian yang ketiga terkait dengan percepatan sertifikasi tanah BUMN. Diberikan untuk Korwil yang seluruh satkernya telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BUMN berupa tanah yang berada dalam kuasanya. Bapak Ibu, sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 1 2004 mengamanatkan bahwa setiap aset tanah negara harus disertifikatkan atas nama pemerintah RI, sekwi kementerian lembaga yang bersangkutan. Ini juga kita lihat dan kita nilai kerjasama dan kolaborasinya. Dan yang keempat, penilaian keempat atau yang terakhir yang kita nilai adalah dari sisi kerjasama atau peer collaboration terhadap kegiatan tertentu yang bisa dikerjasamakan. Apresiasi terhadap Korwil yang menjadi mitra kerjasama DJKN Kanwil SJB selaku pengelola barang yang telah melakukan upaya-upaya optimal dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengelolaan BUMN. Dari 103 Korwil tersebut yang masuk nominasi sebanyak 54 satker Korwil yang tersebar di 3 provinsi, masing-masing provinsi ada 17. Apresiasi ini tentunya dalam bentuk dukungan dari para stakeholders kami yang kerjasamanya luar biasa. Kemudian dari sisi lelang awards, ada di sini hadir 5 pejabat lelang kelas 2, 5 balai lelang. Kami juga menilai terhadap pengguna jasa lelang, baik itu pemohon lelang, baik perbankan dan non-perbankan, terhadap lelang hak tanggungan dan fidusia. Demikian juga terhadap pengguna jasa lelang lainnya, seperti balai lelang tadi yang kami sebutkan dan pejabat lelang kelas 2, kami nilai dari sisi kinerjanya, frekuensi lelangnya, nilai-nilai hasil lelangnya, maupun laporan-laporan lelangnya. Semua ini tentunya tidak lepas berkat dukungan dari kantor pusat kami, khususnya dari Direktorat Barang Milik Negara yang mengelola BUMN sebagai pembina aset BUMN di tingkat pusat.
maupun dari Direktorat Lelang sebagai pembina lelang kami di tingkat pusat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang berkenan memberikan arahan pada kami pada kesempatan pagi ini. Akhirnya kami tutup dengan pantun, ingat Palembang, ingat jembatan Ampera, pergi bersama Nyak dan Babe. BUMN dan Lelang Awards apresiasi kita berikan pada pengguna jasa lelang dan Satker Korwil di lingkup SJB. Sungguh emosi, sungguh kebanggaan warga Palembang punya. Terima kasih kepada Satker Korwil dan pengguna jasa lelang atas sinergi dan kolaborasinya. Burung Cendrawasih dari Rian, terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya Hadi atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Yang terhormat Bapak Rional Silaban, kami silakan. Yang terhormat Bapak Surya Hadi, Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, para Kakanwil DJKN dan Kepala KPKNL, para pimpinan, koordinator wilayah, dan Kepala Satuan Kerja, seluruh hadirin yang hadir dalam Kanwil DJKN SJB Award. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan ridho-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk mengikuti kegiatan Kanwil DJKN SJB Award hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini DJKN mulai menggeser paradigma dari semula sebagai aset administrator menjadi aset manajer. Perubahan ini berarti pengelolaan aset tidak lagi berkutat pada aspek administrasi belaka, namun telah mempertimbangkan optimalisasi penggunaan BUMN yang lebih bernilai guna bagi masyarakat. Nilai guna tersebut dapat kita tingkatkan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan BUMN idle demi mendorong penerimaan negara bukan pajak atau yang kita kenal sebagai PNBP. Atau dengan pemanfaatan BUMN untuk pelaksanaan kebijakan strategis. Contohnya penggunaan Balai Diklat Keuangan Palembang yang turut berkontribusi dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Surya tadi. Upaya optimalisasi BUMN tersebut tentu sulit tercapai tanpa peran serta Bapak Ibu dalam pengelolaan BUMN yang sesuai dengan konsep good governance. Selaku pimpinan kuasa pengguna barang, Bapak Ibu memiliki peranan krusial dalam memastikan BUMN dimanfaatkan secara optimal, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai penghapusannya. Semua harus dilakukan berdasarkan best practices dan mengedepankan good governance. Hanya dengan demikian kita bisa meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada tugas dan fungsinya di bidang lelang, DJKN juga melakukan penyesuaian yang seiring dengan perkembangan teknologi. Konsep e-auction dan domain lelang.go.id membuka jalan bagi banyak inovasi lainnya, antara lain kompetisi kedai lelang yang bertujuan untuk lebih memberdayakan pelaku UMKM dalam memasarkan produk unggulan mereka. Dengan dipermudahnya akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, ekspansi jaringan pemasaran, diharapkan UMKM dapat bersaing baik di pasar nasional maupun internasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan apresiasi Kanwil DJKN SJB Award memberikan apresiasi kepada para pihak yang sudah berkontribusi dalam optimalisasi aset dan penggunaan platform lelang DJKN. Gelar juara bisa datang dan pergi. Namun semoga semangat kita dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik selalu terjaga.
demi mewujudkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Semoga pemberian apresiasi ini menjadi pendorong Bapak dan Ibu untuk selalu berkarya. Mari bersama kita tingkatkan semangat dan kinerja demi Indonesia berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Rional Silaban atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung sebagai unit vertikal DJKN merupakan pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks instrumen keuangan negara, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan lelang. Untuk memberikan penghargaan kepada segenap pemangku kepentingan, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung memberikan penghargaan melalui Kanwil DJKN SJB Award tahun 2021. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang telah dilaksanakan, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung memberikan apresiasi kepada pengguna barang yang memberikan upaya maksimal dalam mengelola barang milik negara. Penghargaan di bidang pengelolaan barang milik negara, Kanwil DJKN SJB Awards tahun 2021. Kategori utilisasi diberikan untuk koordinator wilayah yang dianggap seluruh satuan kerjanya memiliki tingkat utilisasi BMN yang terbaik dari seluruh koordinator wilayah. Kategori utilisasi kelompok 1, wilayah Provinsi Jambi, nominasinya adalah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Juara 1, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi. Juara 2, Kejaksaan Tinggi Jambi. Juara 3, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Kategori utilisasi kelompok 2, wilayah Provinsi Jambi. Nominasinya adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi, Televisi Republik Indonesia Stasiun Jambi, Lembaga Penyiaran Publik RRI Jambi, Juara 1, Lembaga Penyiaran Publik RRI Jambi. Juara 2, Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi. Juara 3, Televisi Republik Indonesia Stasiun Jambi. Kategori laporan wasdal diberikan untuk koordinator wilayah yang secara rata-rata seluruh satuan kerjanya menyampaikan laporan wasdal tahunan paling tepat waktu dari seluruh koordinator wilayah. Kategori laporan wasdal kelompok 1, wilayah Provinsi Jambi, nominasinya adalah
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Stasiun Meteorologi Sultan Taha, Jambi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Juara 1, Stasiun Meteorologi Sultan Taha, Jambi. Juara 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Jambi. Juara 3, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Jambi. Kategori Laporan Wasdal Kelompok 2, Wilayah Provinsi Jambi, nominasinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi. Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi. Juara 1, Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi. Juara 2, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi. Juara 3, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi. Kategori sertifikasi BMN diberikan untuk koordinator wilayah yang seluruh satuan kerjanya telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah yang berada dalam kuasanya. Kategori sertifikasi BMN kelompok 1 wilayah Provinsi Jambi. Nominasinya adalah Kepolisian Daerah Jambi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pengadilan Tinggi Jambi. Juara 1, Kepolisian Daerah Jambi. Juara 2, Pengadilan Tinggi Jambi. Juara 3, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kategori sertifikasi BMN kelompok 2 wilayah Provinsi Jambi. Nominasinya adalah Televisi Republik Indonesia Stasiun Jambi. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi. Juara 1, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Juara 2, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi. Juara 3, Televisi Republik Indonesia Stasiun Jambi. Kategori utilisasi kelompok 1, Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nominasinya adalah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Juara 1, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Juara 2, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Juara 3, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Kategori utilisasi kelompok 2, Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nominasinya adalah Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Rifai Abdullah Palembang, Juara 1, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Juara 2, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Rifai Abdullah Palembang. Juara 3, Politeknik Negeri Sriwijaya. Kategori Laporan Wasdal Kelompok 1 Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nominasinya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, Stasiun Klimatologi Palembang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Juara 1, Stasiun Klimatologi Palembang. Juara 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan. Juara 3, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Kategori Laporan Wasdal Kelompok 2, Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nominasinya adalah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Juara 1, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Juara 2, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Juara 3, Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang. Kategori Sertifikasi BUMN Kelompok 1, Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nominasinya adalah Kodam 2 Sriwijaya, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8,
Juara 1, Kodam 2 Sriwijaya. Juara 2, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8. Juara 3, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Kategori sertifikasi BMN kelompok 2 wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nominasinya adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan. Juara 1, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Juara 2, Televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan. Juara 3, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Kategori utilisasi BMN kelompok 1, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nominasinya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Juara 1, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 2, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 3, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kategori utilisasi BMN kelompok 2, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nominasinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Juara 1, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 2, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 3, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kategori Laporan Wasdal Kelompok 1, Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nominasinya adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Juara 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 2, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Juara 3, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kategori laporan Wasdal kelompok 2, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nominasinya adalah Universitas Bangka Belitung, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang, Televisi Republik Indonesia Bangka Belitung, juara 1, Universitas Bangka Belitung. Juara 2, Televisi Republik Indonesia Bangka Belitung. Juara 3, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang. Kategori sertifikasi BMN kelompok 1, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nominasinya adalah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juara 1, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Juara 2, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 3, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Kategori sertifikasi BMN kelompok 2, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nominasinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkal Pinang, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, juara 1, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung. Juara 2, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 3, Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkal Pinang. Penghargaan Peer Collaboration, apresiasi terhadap koordinator wilayah yang menjadi mitra kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku pengelola barang dan telah melakukan upaya-upaya optimal dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengelolaan BMN. Kategori Mitra Kerja dalam pensertifikatan BMN berupa tanah. Penghargaan diberikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kategori Mitra Kerja dalam optimalisasi pengelolaan BMN,
Penghargaan diberikan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Kategori satuan kerja yang memanfaatkan BMN untuk membantu menanggulangi pandemi COVID-19. Penghargaan diberikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari pengguna barang, marilah kita saksikan bersama video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, Unit Pelaksana Teknis, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung yang telah menjadikan kami sebagai proyek koin optimalisasi barang milik negara tahun 2021 sampai 2022. Objek pemanfaatan aset BMN dalam proyek koin ini terutama aset tanah dan bangunan yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Nah, tentu saja kita sudah tahu semuanya bahwa kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini adalah kawasan yang saat ini telah menjadi objek wisata dan tujuan kunjungan utama wisatawan di Provinsi Jambi. Nah, dalam kegiatan tersebut, tim koin tentu saja telah membantu kami dalam memberikan masukan, saran, pembinaan tentang pengelolaan aset BMN. Tentu saja aset-aset ini ke depan harus bisa memberikan kontribusi kepada negara, ya, baik untuk membangkitkan semangat kewirausahaan bagi pelaku UMKM dan muaranya tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu saja semangat sinergi kegiatan ini selaras dengan tujuan kami di dalam mewujudkan kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini juga sebagai ruang inklusif bagi seluruh lapisan, ya, dalam hal ini masyarakat, pemangku kepentingan, ya, untuk bersama-sama dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sinergi ini, kemudian juga pelayanan prima, transparansi, serta profesionalisme tim koin yang selalu mendampingi kami dalam mewujudkan optimalisasi penggunaan aset
barang milik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat komit untuk mensertifikatkan tanah barang milik negara, oleh karena itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan sertifikasi BMN di Bangka Belitung, kita juga bertekad melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Itu ditandai dengan capaian tahun 2021 sebanyak 336, itu bisa kita selesaikan 100%. Dan itu bisa dimungkinkan karena kerjasama yang baik dengan Kanwil DJKN dan KPKNL Pangkal Pinang. Untuk tahun 2022, kita juga mengharapkan kerjasama yang erat lagi, karena di tahun 2022 ini kita bertekad akan melaksanakan, menyelesaikan ke 111 sertifikat BMN itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami untuk kategori kerjasama tata kelola antar kementerian lembaga atau peer collaboration, yakni sebagai satker yang memanfaatkan BMN untuk membantu menangani pandemi COVID-19. Capaian Balai Diklat Keuangan Palembang ini tentunya tidak terlepas dari peran Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung yang senantiasa memberikan arahan terkait pengelolaan BMN kepada seluruh stakeholder-nya melalui koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara. Balai Diklat Keuangan Palembang akan terus konsisten dalam mewujudkan tata kelola BMN yang akuntabel, mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari seluruh pimpinan dan staf Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Balai Diklat Keuangan Palembang dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh BMN yang dimiliki. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebagai bagian tugas dan fungsi DJKN, lelang telah menjadi instrumen penting dalam upaya penegakan hukum, penerimaan PNBP, serta pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan dan mitra yang telah mendukung pelaksanaan lelang. Dan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendukung pelaksanaan lelang, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan dan mitra bidang lelang melalui Kanwil DJKN SJB Awards tahun 2021. Kategori perbankan dengan kinerja lelang hak tanggungan terbaik diberikan kepada pengguna jasa yang memiliki aspek produktivitas lelang, pokok lelang, dan PNBP lelang terbaik. Nominasinya adalah PT Bank Raya Indonesia, TBK, Cabang Jambi. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Kantor Regional Palembang. PT Bank Sentral Asia TBK, Kantor Wilayah 6 Palembang.
1, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk, Kantor Regional Palembang. Juara 2, PT Bank Raya Indonesia Tbk, Cabang Jambi. Juara 3, PT Bank Sentral Asia Tbk, Kantor Wilayah 6, Palembang. Kategori pejabat lelang kelas 2 diberikan kepada pejabat lelang dengan kinerja lelang terbaik dalam pelayanan lelang sukarela. Nominasinya adalah Kemas Subhan Ansori, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Noviarina Habibah, Sarjana Hukum. Juhaidi, Sarjana Hukum. Juara 1, Noviarina Habibah, Sarjana Hukum. Juara 2, Kemas Subhan Ansori, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Juara 3, Juhaidi, Sarjana Hukum. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari para pemangku kepentingan dan mitra bidang lelang, marilah kita saksikan bersama video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anto Arianto, Regional CEO BRI Palembang, mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung atas kerjasama yang terjalin selama ini, khususnya dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tahun 2021. Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan BRI tahun 2021 oleh seluruh KPTNR di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Walaupun dalam suasana COVID-19, tetapi pelaksanaan lelang tetap dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang sudah kita tetapkan. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan menjadi salah satu sarana yang cukup efektif dalam penyelesaian kredit yang bermasalah. Hal ini terlihat dari perkembangan lainnya yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kedepannya kami berharap agar kerjasama yang baik ini tetap dilanjutkan, bahkan lebih ditingkatkan lagi, dan semua kendala yang ada dapat kita atasi secara bersama-sama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJKN. Semoga selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga menjadikan lelang sebagai sarana jual beli yang terpercaya dan semakin dikenal oleh masyarakat, yang aman, mudah, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviarina Habibah, pejabat lelang kelas 2 untuk wilayah kerja Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kantor wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, Bangka, dan Belitung, terkhusus bidang lelang. Selama saya menjalankan tugas saya sebagai pejabat lelang kelas 2, saya sangat terbantu, di mana kami sebagai pejabat lelang kelas 2 sangat butuh arahan dan bimbingan dalam menjalankan pekerjaan kami. Pengawasan serta pembinaan bagi kami merupakan hal yang utama, di mana kami bekerja melaksanakan tugas kami sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan apa yang tercantum di peraturan menteri dan peraturan dirjen, di mana update dari aturan-aturan tersebut sangat penting bagi kami pejabat lelang kelas 2. Dan untuk hal ini kami selalu terinfo, dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Akhir kata, kepada kantor wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, Bangka, dan Belitung, terkhusus bidang lelang,
semangat dalam menjaga profesionalisme, kita bangun bersama lelang dan majukan lelang dan jadikan lelang dikenal oleh masyarakat luas sebagai sarana untuk jual beli yang terpercaya dan menguntungkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan bersama yang paling meriah untuk seluruh penerima penghargaan Kanwil DJKN SJB Awards tahun 2021. Semoga penghargaan yang telah diberikan dapat menambah semangat untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan lelang. Semoga atas diselenggarakannya Kanwil DJKN SJB Awards tahun 2021 dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerja untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan lelang guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Demikianlah serangkaian acara Kanwil DJKN SJB Award tahun 2021. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Bapak, Ibu pemangku kepentingan serta mitra kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Jalan-jalan ke Palembang Kota, beli empek-empek jangan lupa dibagi. Mohon maaf atas segala kata, semoga kita tetap bisa bersinergi. Sampai jumpa dalam acara Kanwil DJKN SJB Award tahun 2022. Saya Muhammad Miftahul Falah. Dan saya Amalia Rizky Yulianti. Pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tanya melayang di dalam benak tentang tanah dan bumi tempat kini ku berpijak. Surga dunia bernama Indonesia, anugerah terindah dari Sang Maha Pencipta. Gunung, sungai, hutan, lautan, samudra beserta kekayaan alam terkandung di dalamnya. Sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, komitmen kuat untuk sebuah amanat. Jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, beraneka rupa wujud hasil pembangunan. Semua tiada akan pernah berarti bila kita tak pernah sadar dan mawas diri. Bergegas, bergerak kawan, satukan tujuan. Tak ada lagi waktu untuk berpangku tangan. Tanamkan janjimu pada Ibu Pertiwi, jangan pernah lelah cintai negeri ini. Denyut nadi terakhirku sampai akhir nafasku. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Langkah demi langkah, pantang mundur, perekonomian negara perlu diatur, menekan inflasi, mendorong pertumbuhan, stabilitas ekonomi, tak sekedar harapan. Rupiah, pajak terkumpul, dikelola secara cermat, tepat, be careful. Sedikit demi sedikit, pasti jadi bukit, agar anak cucu kita nanti tak jadi sulit. Aset negara bertumbuh dan bergerak, rawat dan jaga selalu, jangan sampai rusak. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan, menjadi jati diri. Bergegas, bergerak kawan, satukan tujuan. Tak ada lagi waktu untuk berpangku tangan. Tanamkan janjimu pada Ibu Pertiwi, jangan pernah lelah cintai negeri ini. Denyut nadi terakhirku
sampai akhir nafasku. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Ayo kita semua jaga aset negara. Ini uang kita, ini punya kita. Jaga aset negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu. Melayani penuh integritas tinggi dan profesionalisme. Bersinergi untuk kepentingan negara di dalam pelayanan. Demi terwujudnya kesempurnaan, selalu tingkatkan kinerja. Marilah menjaga kekayaan bangsa, kelola aset negara. Marilah bekerja penuh tanggung jawab agar lestarilah bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu. Kibarkanlah panji pada dunia, jayalah DJKN. Hey, yang koram, yang Hey, yang koram.
jaga kekayaan bangsa, kelola aset negara. Marilah bekerja penuh tanggung jawab agar lestarilah bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu. Kibarkanlah panji pada dunia, jayalah DJKN. Pernahkah Anda mendengar bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya? Tidak hanya kekayaan alam saja yang melimpah, namun juga memiliki aset yang tersebar di seluruh penjuru negeri, termasuk aset-aset berharga seperti bangunan bersejarah. Aset-aset tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pengelola aset kekayaan negara. Sebagai unit pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN SJB sejalan dengan visi misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut. Sebagai unit vertikal DJKN, kantor wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung juga turut mengelola aset daerah pada 101 satuan kerja koordinator wilayah yang berada di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menjalankan tugas pengelolaan kekayaan negara dengan membawahi 4 kantor pelayanan, KPKNL Jambi, KPKNL Palembang, KPKNL Lahat, dan KPKNL Pangkal Pinang. Berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara Palembang lantai 3, Kanwil DJKN SJB memiliki fasilitas seperti layanan disabilitas, ruang bermain anak, daycare, dan ATM galeri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN SJB didukung oleh 42 pegawai negeri sipil dan 10 PPNPN yang terbagi dalam 4 bidang teknis dengan rincian bidang pengelolaan kekayaan negara, bidang piutang negara, bidang lelang, dan bidang penilaian, serta 2 bidang supporting unit meliputi bagian umum dan bidang kepatuhan internal, hukum, dan informasi. Dalam hal ini, struktur organisasi Kanwil DJKN SJB bisa dilihat sebagai berikut. Dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugasnya, seluruh pegawai Kanwil DJKN SJB berkomitmen untuk menjaga integritas demi terwujudnya kantor berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.
kami pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung siap mengimplementasikan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk mendapat predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan menerapkan 6 aspek perubahan. Pembentukan tim kerja dan penyusunan rencana pembangunan zona integritas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dilakukan melalui kegiatan Senin Morning Call, Selasa Bercakap, Rabu Berilmu, Kamis Inovasi Kreativitas, Jumat Sehat, serta penyelenggaraan sosialisasi pola pikir dan budaya kerja oleh agen perubahan. Pemangkasan waktu layanan pada SOP kegiatan utama. Penggunaan e-office dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan atas keterbukaan informasi publik yang dicantumkan dalam laporan tengah tahunan dan laporan tahunan PPID. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan pengajuan diklat yang difasilitasi melalui Kemenq Learning Center. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Keterlibatan langsung kepala kantor wilayah dalam internalisasi dan penandatanganan kontrak kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja melalui pembuatan kontrak kinerja pegawai. Pengendalian gratifikasi melalui tim UPG. Public campaign dan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada masyarakat dan para pegawai. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Pelaksanaan budaya pelayanan prima dengan melaksanakan penugasan pada area pelayanan terpadu. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Kanwil DJKN SJB bersama dan melalui instansi vertikal di bawahnya melakukan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan dalam hal penilaian barang milik negara, pengurusan piutang negara, pelaksanaan lelang, serta pengelolaan kekayaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodam 2 Sriwijaya dan Polda Sumatera Selatan, Kanwil BPN Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, PT Medco Indonesia, dan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menjalin kerjasama yang baik dalam rangka percepatan sertifikasi barang milik negara berupa tanah atas kerjasama yang telah dilakukan pada kegiatan penilaian barang milik negara berupa material persediaan dan stok dan scrap. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa. Selama ini telah menjalin kemitraan secara erat dalam revaluasi barang milik negara dan juga pengelolaan barang milik negara. Telah menjalin kerjasama yang sangat baik. Terbukti dengan tercapainya 100% target pensertifikatan tanah BUMN dengan proses yang transparan dan profesional. Yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam penilaian dan pengelolaan barang milik daerah. Maju terus dan sukses selalu. Selamat dan sukses. Kanwil DJKN Sumatera Selatan,
Jambi, dan Bangka Belitung. Semoga kerjasama yang telah terjalin ini akan semakin baik di masa yang akan datang. Harapan saya, ke depan sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini akan tetap terjaga dan terus ditingkatkan dalam rangka membangun zona integritas wilayah bebas korupsi. Maju terus dan sukses untuk jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Selamat melaksanakan pembangunan zona integritas. Semoga sukses dan menjadi unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Semoga Kanwil SCB dapat menunjukkan integritas dan dedikasinya yang selama ini telah terbukti dalam penilaian zona integritas menuju kantor wilayah yang bebas dari korupsi. WBK Kanwil SCB bisa. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada stakeholder, terlihat dari indeks kepuasan pengguna layanan yang semakin meningkat. IKPL tahun 2018 mencapai 4,58, tahun 2019 mencapai 4,61, dan tahun 2020 mencapai angka 4,66 yang telah memenuhi target di angka 4,59. Selain itu, komitmen para pegawai Kanwil DJKN SCB dalam melaksanakan tugas dapat dilihat dari capaian tahun 2020. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan capaian 231 bidang tanah telah disertifikatkan dari target sejumlah 231. Persentase produktivitas lelang dengan capaian 38,49% dari target sebesar 34%. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi dengan capaian 29,99%